Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi persamaan linier. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita dapat menyederhanakan persamaan untuk menyisakan satu variabel saja di salah satu sisi. Yang kedua, tujuan kita adalah dapat menyelesaikan soal cerita terkait PLSV atau persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel, ada syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, selesaikan dahulu persamaan yang ada tanda kurungnya. Jika ada tanda kurung ya, tapi kalau tidak ada tanda kurung, kita masuk ke poin kedua. Yang kedua adalah kumpulkan variabel di satu sisi. Biasanya di sebelah kiri itu untuk variabel dan angka pada sisi lainnya. Kalau terbalik bagaimana? Boleh sama aja. Yang ketiga, selesaikan persamaan tersebut dengan cara dikurang atau dijumlah, dikali atau dibagi. Nah, di sini persamaan linier satu variabel. Apa sih itu persamaan linier satu variabel? Di sini kita pecah menjadi beberapa kata. Persamaan itu berarti menggunakan tanda sama dengan. Kalau linier berarti variabelnya itu berpangkat satu. Variabel masih ingat ya, variabel itu adalah pengganti nilai, biasanya dilambangkan dengan A, B, atau sampai Z. Satu variabel berarti variabelnya hanya memiliki satu variabel atau satu huruf. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 10 contoh. X tambah 7. Di sini ada variabel. Variabelnya itu 1, yaitu X, dan pangkat dari variabelnya karena tidak ditulis tetap berarti pangkatnya adalah 1. Maka ini nah kita satu-satu ya, persamaan ini memakai tanda sama dengan. Oke, betul, ini linier, pangkatnya 1 juga betul, satu variabel betul karena variabelnya hanya ada satu yaitu X, berarti betul. Yang kedua, yang B, 4 tambah B lebih besar 10. Oh, ini bukan tanda persamaan. Dari poin persamaan aja ini sudah tidak memenuhi, berarti dia bukan PLSV. Yang C, 4X min 2 sama dengan 6 min 8X. Nah, persamaan. Betul, ini menggunakan tanda sama dengan. Lalu variabelnya, ini variabelnya berpangkat 1, ini pangkatnya 1. Oke, sekarang yang satu variabel. Nah, di sini variabelnya itu hanya ada satu, yaitu variabelnya X. Ini 4X, ini min 8X. Ini betul PLSV. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya ini PLSV? Kan ada 2. Nah, maksud ada 2 ini kan nanti kita bisa selesaikan. Jadi tetap variabel itu harus ada satu, karena kebetulan di sini variabelnya sama ya, X. Berarti kita asumsi kita simpulkan kalau di sini variabelnya memang ada satu yaitu X. Jadi yang poin C itu adalah PLSV. Yang D, yang D ini bukan persamaan karena tidak ada tanda sama dengan, otomatis kita lewat. Yang E, yang E ini ada tanda sama dengan. Linier, kita lihat liniernya. X ini pangkatnya 1, Y ini pangkatnya 1. Oke, ini linier. Tapi tidak memiliki satu variabel. Sedangkan syarat PLSV adalah satu variabel. Di sini variabelnya 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi, jika memiliki lebih dari satu variabel, ini bukan merupakan PLSV. Yang F, ini memakai tanda sama dengan, oke. Variabelnya berpangkat 1, ini M. M itu pangkatnya 1, oke. Dan satu variabel. M sama dengan 8. Oh iya, ini juga termasuk persamaan linier satu variabel.
tapi ini sudah merupakan nilainya ya. Jadi yang F juga merupakan nilai dari PLSV. Yang G juga ini menggunakan tanda sama dengan variabelnya pangkatnya 1. Di sini P pangkatnya adalah 1 dan hanya ada 1. Betul juga. Ini berarti PLSV karena cuman ada satu variabel yaitu P. Lalu bagaimana dengan ada tanda di depannya 2? Oh, tidak masalah karena di sini tidak ditekankan adanya koefisien. Jadi 2P tetap pangkat variabelnya hanya ada 1 dan variabelnya itu hanya ada 1. Berarti betul ya yang F termasuk PLSV. Lalu yang H di sini memakai tanda sama dengan, betul juga. Variabelnya di sini ada Y. Pangkatnya juga 1. Nah, di sini variabelnya ada berapa? Variabelnya ada Y, ada Y. Nah, sama kayak tadi yang nomor C ya. Berarti bukan ada 2 variabel. Di sini variabelnya tetap ada 1. Yaitu variabelnya Y. Tinggal kita nanti selesaikan, jadilah itu adalah sebuah persamaan linear satu variabel. Jadi yang H juga adalah PLSV. Lalu yang I. Yang I ini tidak ada tanda sama dengan. Jika tidak ada tanda sama dengan, otomatis ini bukan PLSV. Yang J juga, oh ini ada tanda sama dengan. Pangkatnya 1, oh tidak, ternyata variabel di sini pangkatnya 2. Berarti ini bukan PLSV. Oke, kita masuk ke persamaan. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan PLSV. X tambah 4 sama dengan 7. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan PLSV, nah tadi syarat yang pertama adalah di daerah kiri atau ruas kiri itu hanya ada satu variabel, di daerah sebelah kanan atau ruas kanan itu angka yang lainnya atau konstantanya. Nah di sini yang harus ada berarti variabelnya X, berarti positif 4 itu harus pindah ke daerah kanan. Cara untuk memindahkan positif 4 ini kita jumlahkan atau kurangkan dengan lawannya. Karena di sini positif 4, berarti kita tambahkan lawan dari 4, yaitu negatif 4. Alasannya untuk apa? Nah, kita sambil menyelesaikan soalnya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan caranya X tambah 4 tambah, nah di sini. Jika kita akan menambahkan lawan dari positif 4, di sebelah kiri pun kita harus menambahkan juga angka yang sama. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah kanan itu harus memiliki angka yang sama. Jika kita akan menjumlahkan dengan min 4, maka sebelah kiri pun kita harus jumlahkan dengan min 4. Ruas kiri dan ruas kanan harus dijumlahkan dengan angka yang sama. Nah, kenapa sih harus dengan lawannya? Nah, agar nilai dari angka yang akan kita hilangkan itu bernilai 0. Kita buktikan ya. X tambah 4 tambah lawannya negatif 4 sama dengan 7 tambah lawannya adalah negatif 4. 4 tambah negatif 4 berarti ini kan lawannya ya, plus sama min itu jadi min, jadi 4 kurangi 4 hasilnya adalah kosong. Nah, kenapa kita harus menjumlahkan dengan lawannya agar bernilai kosong? Maka sisanya di sini adalah X tambah 0 sama dengan 7 tambah negatif 4. Positif dengan negatif itu jadi negatif, jadi 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Jadi X tambah 0, ya hasilnya pasti X ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Jadi simpulan penyelesaian dari persamaan X tambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Di ruas kiri atau sebelah kiri itu adalah angka, sedangkan ruas kanannya ada variabel min 7. Kalian bisa memindahkan variabel ke sebelah kiri, atau misalkan kalian
tinggal dibalikin saja, X min 7 sama dengan 8-nya. X min 7 itu jadi pindah ke ruas kiri, dan 8-nya itu pindah ke ruas kanan. Itu boleh saja. Ibu akan menyelesaikannya seperti ini. Jadi yang pindah itu hanya angkanya aja. Variabel, nah di sini variabelnya ternyata terletak ada di sebelah kanan. Otomatis negatif 7-nya itu kita harus hilangkan. Negatif 7 lawannya adalah positif 7. Maka kita jumlahkan ruas kanan dan ruas kiri dengan angka yang sama. Min 7 kita tambahkan dengan 7, dan ruas kiri juga kita tambahkan dengan 7. Jadi hasilnya 8 tambah 7 hasilnya 15. X, kita tulis X min 7 ditambah 7, hasilnya adalah 0. Maka X nya sama dengan 15. Jadi kita bisa membalikan variabelnya di sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan. Jadi X sama dengan 15. Artinya 15 itu sama dengan X, dan X juga sama dengan 15. Maka himpunan penyelesaian dari 8 sama dengan X min 7 adalah 15. Contoh yang ketiga, B min 8 min 11 sama dengan 23. Karena di sini variabelnya udah di sebelah kiri, ya udah kita sebelah kiri aja. Berarti yang harus pindah adalah angka yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu angkanya. Nah, di sini min 8 min 11. Kalau misalkan ininya, jadi kita punya hutang 8, kita punya hutang lagi 11, otomatis hutang kita bertambah ya. Jadi negatif 19. B min 19 sama dengan 23. Jadi baris yang ini kita selesaikan dulu angkanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menyisakan satu variabel. Otomatis si min 19 ini itu harus pindah ke sebelah kanan. Min 19 itu lawannya adalah positif 19. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita beri angka positif 19. Yang sebelah kanan pun kita kasih tanda atau beri tanda positif 19. Min 19 tambah 19 itu 0. Ibu tidak nulis ini kosong ya, di sini langsung B. Sisanya pasti B. 23 tambah 19 hasilnya adalah 42. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 42. Jadi ibu akan berikan kesimpulan di soal penjumlahan dan pengurangan ini ya. Jika kita itu akan mengambil satu variabel untuk penyelesaian. Otomatis jika ada angka yang mengiringi atau jika ada angka yang berada di wilayah variabel, itu harus kita hilangkan. Hilangkannya dengan cara mencari lawan dari angka tersebut. Nih ya. Tapi ada sebetulnya cara singkat bagaimana caranya, nggak usah pakai lawan. Langsung aja seperti ini. X tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini 4-nya kan otomatis harus pindah karena harus ada satu variabel. Positif kalau dipindahkan ke daerah lawan itu jadi negatif. Plus 4. Nah, jadi kan di sini jadi min 4. Min 7 kita pindahkan ke daerah lawan. Min 7 otomatis jadi plus 7. Nah, di sini juga sama. Min 19 kita pindahkan ke daerah lawan jadi plus 19. Oke. Nah, ini adalah konsepan dasar dari penjumlahan dan pengurangan PLSV atau penjumlahan dan pengurangan dari, sebetulnya ini masuk ke materi aljabar. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Di perkalian dan pembagian ini Ibu berikan 3 contoh soal juga. Yang pertama, 3x tambah 6 sama dengan 12. Penyelesaiannya untuk perkalian dan pembagian sama dengan penjumlahan dan pengurangan, di mana kita harus memindahkan atau kita harus menghilangkan angka yang berada di ruas angka yang sama ruasnya dengan variabelnya. Di sini 3x tambah 6. Berarti yang harus dihilangkan atau yang harus pindah adalah positif 6. Nah, caranya kita pakai aturan dasarnya ya.
yaitu dengan menjumlahkan atau dengan menambahkan lawan dari positif 6-nya. Kita tulis lagi, 3x tambah 6 sama dengan 12. 3x tambah 6 sama dengan 12. Nah, di sini kita jumlahkan dengan lawan dari positif 6, yaitu negatif 6. Di sebelah kanan juga kita jumlahkan dengan negatif 6 juga. Oke, jadi hasilnya 6 ditambah negatif 6, karena kita jumlahkan dengan lawannya, ini hasilnya adalah kosong. Berarti sisanya adalah 3x. 12 kurangi 6 itu hasilnya adalah 6. Nah, di sini ada 3x. Ini penyelesaiannya belum selesai karena di sini ternyata di sebelah variabel ada yang mengiringnya, yaitu koefisien bernilai 3x. Bagaimana caranya untuk menghasilkan 1x? Nah, caranya adalah kita bagi. Jika di sebelah atau jika koefisiennya 3, maka kita bagi juga dengan 3. Di sebelah kanan pun, di ruas yang berikutnya pun, itu kita harus bagi juga dengan 3. Jadi, menjumlah juga kiri dan kanan harus sama, membagi pun kiri dan kanan harus dengan angka yang sama pula. Agar apa? Agar menghasilkan hanya satu variabel atau 1x. Maka 3 dibagi 3, ini kan hasilnya 1, sisanya adalah x, maka 1x. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, soal berikutnya. 3x tambah 1 sama dengan min 7. Karena di daerah ruas kiri variabelnya itu ada penjumlahan, yaitu positif 1, maka kita harus memindahkan atau menghilangkan positif 1 ini. Caranya bagaimana? Sama kayak yang tadi ya. Kita jumlahkan itu dengan lawan dari positif 1-nya. Lawan dari positif 1-nya adalah negatif 1. Jadi 3x tambah 1 sama dengan min 7. Nah, untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan negatif 1, ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan juga dengan negatif 1. Nih. Plus 1 dikurangi 1 itu kan hasilnya 0. Sisanya hanya tinggal 3x. Kita tulis 3x sama dengan min 7 min 1 itu hasilnya min 8. Maka 3x sama dengan min 8. Nah, di sini karena kita hanya memerlukan 1x, otomatis 3-nya ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkan 3 ya bagi lagi dengan angkanya 3. Jika di sini misalkan 5x, kita bagi juga dengan 5, maka sebelah kanan pun kita bagi dengan 5. Karena di sini kebetulan koefisiennya adalah 3, maka kita bagi dengan 3. Di sebelah ruas kanan pun kita juga harus bagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu habis, atau 1x, kita tulis 1x, min 8 per 3, min 8 per 3. Kita tetapkan aja ya, jadi pecahannya adalah min 8 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 8 per 3. Nah, contoh yang ketiga, di sini di daerah variabel itu ternyata tidak ada penjumlahan atau pengurangan lain. Tidak seperti ini ya. Ini variabel, tapi di daerah variabel ada penjumlahan. Ini daerah variabel, tapi ada penjumlahan. Nah, kalau di contoh yang ketiga, di daerah variabel itu tidak ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, otomatis kita harus mengalihkan dengan lawan dari pecahannya. Lawan dari pecahannya itu gampang ya. Min 3 per 5, kita tinggal balikin aja jadi min 5 per 3. Nah, min 3 per 5P sama dengan 4 per 15. Ibu tulis dulu soalnya ya. Min 3 per 5P sama dengan 4 per 15. Nah, lalu di sini ini apa? Ini adalah lawan dari min 3 per 5. Dari mana min 5 per 3? Tinggal dibalikin aja ya. Min 3 per 5 jadi min 5 per 3. Kita kali dengan min 5 per 3. Dan di sebelah kanan pun kita kali juga dengan min 5 per 3. Kenapa sih harus dikali dengan lawannya? Agar menghasilkan tetap 1 juga. 5 dibagi 5, 1. 3 dibagi 3, 1. Berarti hasilnya 1. Min dengan min plus.
Jadi dapatlah 1P. 5 bagi 15, atau kita balikin aja, 15 dibagi 5 dapat jawabannya 3. 3-nya kita simpan di bawah, 1-nya kita simpan di atas. 4 sama 3 itu nggak bisa dibagi lagi, maka tetap ya. 1 kali 4, 4. 3 kali 3, 9. Kok ada tanda negatif? Karena di sini negatif, ini positif. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi nilai 1P itu sama dengan min 4/9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4/9. Contoh lainnya, di sini ada 2 contoh. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Nah, di sini di ruas kiri ada variabel. Di ruas kanan pun ada variabel. Nah, jika ada yang seperti ini, kita usahakan kumpulkan variabel dengan variabel, angka kita kumpulkan dengan angka. Kita satu-satu dulu ya. Misalkan 2M, saya mau daerah sebelah kiri itu variabel, daerah sebelah kanan itu adalah angka. Maka si 2M ini otomatis harus pindah. 2M, caranya bagaimana harus pindah? Itu kita tambahkan dengan lawan dari 2M, yaitu min 2M. Oh, di sini Ibu ini kan dulu ya. Ternyata Ibu di sini angkanya dulu yang dipindahkan. Tetap ya, karena kita di sini pengen variabel, di sebelah kanan itu kita pengen angka. Maka si 4 ini itu harus pindah ke daerah kanan. Kita jumlahkan dengan lawan dari 4. Lawan dari 4 adalah negatif 4. Kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 4. Sisanya adalah 5M, karena di sini adalah 0. 2M tambah 16 tambah min 4. 16 tambah min 4, itu hasilnya adalah 12. Setelah seperti ini, nah variabelnya di sebelah kanan masih ada variabel. Variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. 2M, lawan dari 2M adalah min 2M. Maka sebelah kanan kita kasih min 2M, sebelah kiri pun kita kasih min 2M. 5M min 2M hasilnya 3M. 2M plus dikurangi 2M hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 12. Nah, di sini 3M sama dengan 12. Kita mencari M. Karena di sini koefisiennya 3, kita bagi dengan 3, ruas kanan pun kita bagi dengan 3. Ingat, jika di sininya 2, maka kita bagi dengan 2, kanan pun kita bagi dengan 2. 3 dibagi 3 habis, tinggal menyisakan 1M, jadi 1M sama dengan 12 bagi 3, 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Contoh yang kedua, nah di sini ada tanda kurung, 2 X min 4 tambah 5X sama dengan 34. Di sini kita selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya. Caranya sama seperti bab yang aljabar kemarin ya. 2 kita kalikan dengan X. Kemudian 2 kita kalikan dengan negatif 4. Maka kita bisa menuliskan 2 dikalikan X, kita tulis 2X. 2 dikalikan min 4, hasilnya min 8. Plus 5X-nya tetap kita tulis sama dengan 34. Di sini, nah, di sini kita jumlahkan dulu yang sama atau yang satu jenis. Ternyata di sini ada 2X, ada 5X. 2X tambah 5X itu sama dengan 7X. Min 8, kita tulis lagi min 8 sama dengan 34. Ternyata variabel di sebelah kiri ini udah. Kita tinggal memindahkan angka agar berada di ruas kanan. Caranya adalah dengan menjumlahkan. Dengan lawan dari min 8 yaitu plus 8. Ruas kanan pun kita kasih juga plus 8. Maka min 8 tambah 8, kosong ya, sisanya 7X. 34 tambah 8, hasilnya adalah 42. Nah, karena kita mencari 1X, maka kita bagi dengan koefisiennya.
Karena di sini koefisiennya 7, kita bagi dengan 7. 42 pun kita harus bagi dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya 1x. 42 bagi 7 hasilnya adalah 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6. Jika kalian ingin menyelesaikan nanti tanpa menggunakan lawannya, boleh aja ya. Jika kita ingin memindahkan suatu variabel atau angka ke daerah lawannya, itu kita tinggal mengganti tanda dari angka tersebut ya. Contohnya gini, 4 jadi min 4, 2M kita pindahkan jadi min 2M. Itu singkatnya ya. Oke, kita masuk ke soal cerita. Di soal cerita ini, nah ini soal cerita tentang segitiga. Tentukan sudut A, B, dan C. Di sini A-nya adalah M tambah 10 derajat, B-nya M derajat, C-nya 2M derajat. Kita harus menentukan satu-satu ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, bagaimana sih? Nah, kita harus tahu dulu. Ingat, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jumlah sudut segitiga. Berarti jumlah A, jumlah B, dan C itu kalau dijumlahkan sudut-sudutnya berjumlah 180 derajat. Maka kita tuliskan M, nah di sini ya, M tambah 2M tambah M tambah 10, M tambah 2M tambah M tambah 10 itu hasilnya 180 derajat. Ingat, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Kita selesai. Nah, di sini kurungnya sendiri itu tidak ada perkalian ya. Ini semuanya penjumlahan, maka kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Jadi M tambah 2M tambah M tambah 10 sama dengan 180. Kenapa hanya tidak diselesaikan? Karena di sini semuanya penjumlahan, tidak ada perkalian. Maka kita tinggal hilangkan aja tanda kurungnya. Lalu kita jumlahkan suku yang satu jenis. Di sini ada variabel M, ada variabel M, ada variabel M. Kita jumlahkan dulu ya. 1M tambah 2M tambah 1M. 1 tambah 2 tambah 1, 4M. Tambah 10 sama dengan 180. Nah, di sini Ibu memakai caranya langsung ya. Kalian boleh menjumlahkan dengan lawan dari plus 10. Maka di sini ditambah min 10, di sini juga tambah min 10. Kalau di sini Ibu mau langsung aja, plus 10-nya kita pindahkan. Plus 10 pindah jadi negatif 10. Sisanya adalah 4M. 4M sama dengan 180 dikurangi 10. 4M sama dengan 170. Maka M-nya adalah 170 kita bagi dengan 4. Nah, kalau pakai cara yang tadi, itu seperti ini ya. 4M sama dengan 170. Ini artinya kita bagi dengan 4, ruas kanan pun kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 dapat 1M. 170 bagi 4, 170 dibagi 4. Maka 1M itu sama dengan 42,5. Nah, berikutnya, kita sudah dapat nih M-nya adalah 42,5. Maka sudut A kita masukkan. Sudut A itu kan M tambah 10 derajat. M-nya kita ganti dengan 42,5. Jadi sudut A sama dengan 42,5 tambah 10. Jadi 52,5 derajat. Sudut B itu ya M. Sudut B itu M derajat, maka sudut B sama dengan 42,5 derajat. Sudut C itu 2M derajat. Sudut C sama dengan 2, M-nya kita ganti dengan 42,5. Dalam kurung 42,5, artinya 2 kali 42,5.
Hasilnya adalah sudut C 85 derajat. Kita kasih pembuktian ya. Bener enggak jumlah sudutnya itu harus 180 derajat? Sudut A 52,5, sudut B 42,5, sudut C 85 derajat. Oh betul. Ternyata kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Berarti betul ya. Dapat M-nya adalah 42,5. Soal cerita berikutnya adalah keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Jika lebarnya adalah 30 meter, maka panjang kebunnya berapa? Nah, ingat, keliling persegi panjang itu K sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau 2P tambah 2L. Kita gambar dulu ya, persegi panjang. Nah, aduh maaf bengkok. Di sini lebarnya itu 30. Maka otomatis di sini juga adalah 30. Nah, yang dicari adalah panjang. Yang dicari ini adalah panjang ini ya. Cara mencari keliling itu paling gampang. 30 tambah 30 tambah panjang tambah panjang. Kalau kita pakai logika ya, 30 tambah 30, 60. Berarti 140 kurangi 60, 80. Berarti 80 T atas sama bawah. Berarti 80 kita bagi dengan 2. Jadi ini pasti 40, ini juga pasti jawabannya 40. Nah, kita sekarang selesaikan dengan soal. Dengan rumus. K itu sama dengan 2P tambah 2L. K maksud 2P 2L itu K keliling itu jadi sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Kelilingnya kita masukkan 140, kita simpan di bawahnya 140 sama dengan 2 kali P. Karena kita mencari P, kita tuliskan 2P tambah 2 kali L. L-nya 30. Maka, nah, 140 kita tetap tulis 140 sama dengan 2P-nya kita tetap tulis 2P tambah 2 kali 30 hasilnya adalah 60. Nah, di sini yang mau Ibu pindahkan di sini adalah 60. Karena nilai variabel di sini di sebelah kanan itu sudah bernilai positif. Jadi Ibu tidak akan merubah variabel jadi ke sebelah kiri. Yang dipindahkan itu berarti 60. Karena di sebelah variabel itu tidak boleh ada penjumlahan atau pengurangan. Si 60-nya Ibu kita pindahkan, asalnya plus kita pindahkan jadi min. 140 dikurangi 60 sama dengan sisanya di sini, karena ini udah dipindahkan, sisanya adalah 2P. 140 kurangi 60, 80 sama dengan 2P. Kita bagi, karena di sini variabel koefisiennya 2, kita bagi dengan 2, sebelah kiri pun kita bagi dengan 2. 80 dibagi 2, 40. 2 dibagi 2, 1P. Maka 1P sama dengan 40 meter. Betul ya, tadi sudah terbukti ya. Kita buktikan lagi aja. Di sini kita beri 40, kita kasih di sini 40. 40 tambah 40, 80. 30 tambah 30, 60. 80 tambah 60 itu 140. Jadi betul. Panjang kebun jadi adalah 40 meter. Nah, di sini ada latihan dari nomor 1 sampai nomor 8. Ibu ingin kalian mempergunakan konsep lawan dari angka yang akan dihilangkan. Jadi kayak gini ya, minus 9 sama dengan 10. Kita harus menambahkan atau mencari lawan dari minus 9. Berarti lawan dari minus 9 adalah positif 9. Dari nomor 1 sampai nomor 8, kalian selesaikan dengan mempergunakan lawannya. Lalu ada soal cerita. Soal ceritanya ini tentang persegi panjang juga, tapi kalau tadi contoh kelilingnya ini luas. Kalian harus ingat luas dari persegi panjang. Oke,
Itu latihan yang Ibu berikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Nah, ingat, ilmu bisa mengubah duniamu. Jadi apapun ilmu yang kalian pelajari, itu pasti akan mengubah duniamu menjadi semakin menarik dan bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dari Ibu. Semoga bermanfaat. Share dan like jika memang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.